Beberapa hari yang lalu aku ngeliat ada anak kecil terbang. Lebih tepatnya terpental sampai terbang. Jadi gini ceritanya. Kemarin aku dapet kain batik. Jadi bukan baju batik yang udah jadi, tapi kain batik untuk dijahit sendiri, diukur sendiri ke penjahit. Terus jadilah baju batiknya. Nah, waktu itu aku lagi nyari-nyari tempat buat jahit baju. Nyari di sini, nyari di sana, di beberapa tempat, coba tanya temen, coba tanya sama kenalan yang lain. Dapatlah satu tempat penjahitan yang katanya bagus, terus banyak juga yang udah beberapa kali benerin baju di situ, buat baju di situ dan ukurannya pas. Ya udahlah, aku ke situ. Aku nyari, ternyata tempatnya itu cukup tersembunyi. Tempatnya cukup tersembunyi dan masuk ke gang-gang yang kecil. Pas aku nyari-nyari agak susah tuh. Beberapa kali tanya ke orang yang ada di teras rumah juga, karena ternyata pas udah ketemu mereka nggak punya kayak plang nama gitu, nggak punya misal penjahitan apa gitu, nggak ada. Akhirnya alhamdulillah ketemulah itu tempat untuk jahit baju. Setelah muter-muter lama, aku taruhlah kain di situ, diukur tuh, perut diukur, tangan diukur. Pas sudah pulang, aku lupa jalan untuk pulang. Akhirnya karena waktu itu udah sore dan mau jalan-jalan juga, ya udahlah, aku agak muter-muter sedikit. Harusnya sih belok kanan 2 kali, lurus terus nanti cari jalan besar. Tapi ya udahlah, aku muter-muter dulu di daerah situ, di jalan-jalan situ, jalan-jalan sempit itu tadi. Aku belok kanan 1 kali, terus habis itu lurus saja cari jalan-jalan lah. Terus di depan ada anak perempuan pakai jilbab yang mungkin umur TK lah, berapa, 4 tahun, 5 tahun, ya sekitar situlah. Dia ngebut, karena ini pakai jilbab, pakaian tertutup. Dia ngebut, belok. Jadi di ujung tuh ada kayak belokan gitu. Nah, aku ngertinya itu dari jauh. Posisiku itu dari jauh. Tiba-tiba dari ujung belokan ada anak kecil itu tadi. Dia kayak habis nyepeda dengan kecepatan yang tinggi, terus tiba-tiba belok tanpa ngerem, tanpa nurunin kaki, belok aja gitu. Pokoknya badannya agak condong gitu. Dan bisa, alhamdulillah bisa. Yang aku tidak tahu, ketika aku jalannya itu udah hampir sampai di belokan tersebut, ada anak yang lain. Yang ini anak laki-laki. Dia sepedaan, kecepatannya hampir sama. Dia nggak pakai jilbab, laki-laki ini. Terus dia kayaknya waktunya untuk berbelok itu kelebihan. Harusnya dia berbelok di waktu ini, terus kelebihan berapa detik, terus dia baru belok gitu. Jadi sudut belokannya itu nggak presisi, nggak kayak yang cewek tadi. Yang cewek tadi kan bagus gitu, kayak pembalap. Yang ini enggak, ini kayak pembalap gagal aja gitu, yang pembalap yang jatuh. Jadi yang anak laki-laki ini, ya mungkin seumuran lah, rambutnya agak panjang, agak poni gitu, agak poni kayak poni
bulet gitu, kayak ember. Dia ngebut tuh, mukanya serius. Pas belok, karena sudut beloknya itu nggak pas, dia nggak sempat untuk belok. Jadi badannya udah condong tapi dia nggak belok gitu, sepedanya nggak mau belok. Yang terjadi setelahnya adalah sepedanya kayaknya dia juga nggak ngerem deh, panik atau apa gitu. Sepedanya itu nabrak ke apa ya namanya, kayak tempat duduk-duduk yang ada di samping jalan gitulah, itu kan di pertigaan. Dia ngebut, nggak sempet belok, dia teriak. Gitu. Kayak persis kayak di film-film. Terus kejadian setelah itu adalah anaknya ini menabrakkan dirinya dan juga sepedanya ke tempat duduk itu. Tempat duduknya itu terbuat dari susunan batu bata yang disemen, pokoknya kokoh gitulah. Ditabrak, sepedanya keangkat, yang bagian roda belakangnya atau setengah ke belakang itu sepedanya keangkat kayak yang di film-film itu. Sepedanya keangkat, anaknya pantatnya naik ke atas, dia keangkat pantatnya dulu, badannya, tangannya masih di setang. Terus pas badan dan juga setengah dari pantatnya itu udah naik ke atas, tangannya terbang. Tangannya itu kayak kelepas terus dia terbang. Jadi dia terbang, terpentalnya itu kepalanya di bawah, pantatnya di atas, terus kayak ngelayang gitu. Natap ke tembok. Terus kayak jatuh di tempat duduknya tadi. Nggak nangis dia. Belum nangis. Dia jatuh, terus dia mungkin kayak linglung, bingung apa yang terjadi gitu. Pas aku sampai di tempat tersebut, dia baru nangis. Aku karena tidak mau dikambing hitamkan, nanti dikiranya aku yang nabrak atau segala macam. Ya udahlah, dengan rasa yang sangat tidak bertanggung jawab, saya lewat begitu saja. Ibu-ibu yang ada di depan rumah, di teras, yang tahu ada anak-anak nangis dan saya lewat situ, mungkin mereka mengiranya saya yang bersalah. Tetapi perlu diketahui anak-anak itu barusan terbang, bukan karena saya, karena dia lalai untuk menginjak rem, lalai untuk menekan rem yang ada di sepedanya sehingga dia terbang, jatuh, lompat dia.